Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya, kita saling memberkati pagi ini. Puji Tuhan, kita masuk di minggu ketiga ya Pak Sanggam ya. Bulan ini ada 5 minggu, ada minggu keempat dan minggu kelima. Dan sepanjang bulan ini kita masih bicara banyak tentang kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bicara tentang kesetiaan. Minggu pertama saya sudah sampaikan apa arti kesetiaan. Kemudian apa bentuk-bentuk kesetiaan. Ya. Kemudian Pak Sanggam juga memberkati kita minggu kedua dari satu perikop tentang talenta. Pak Sanggam sangat memberkati. Saya percaya kita semua diberkati dengan apa yang disampaikan sepanjang 2 minggu. Nah, kalau saudara nggak datang minggu lalu atau minggu pertama, bisa lihat di Facebook fanpage GB Immanuel. Di sana ada rekaman ibadah, rekaman khotbah di mana saudara bisa belajar lagi. Nah, minggu ini saya akan kembali melengkapi sharing tentang kesetiaan ini. Nah, saya berdoa kita semua setelah mendengar sharing pagi ini, kita mengerti betapa pentingnya kita memiliki kesetiaan dalam hidup ini. Sesuatu yang sangat berharga, yang saya bilang kesetiaan itu nggak ditemukan di banyak orang, sedikit sekali. Sehingga ketika kita memiliki kesetiaan, itu seperti kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, seperti berlian, seperti emas. Itu sangat berharga. Semua orang ingin memilikinya, memang nggak gampang. Nah, kalau kita punya kesetiaan, kita berharga, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa lihat temanya, bahasa Inggrisnya loyalty, ya, loyal. Kalau dibilang dia itu loyal, dia artinya dia setia. Bukan royal. Royal itu suka membagi-bagi uang, saudara. Itu royal, tapi bukan R, tapi pakai L, loyal. Jadi kata sifatnya loyalty, yaitu kesetiaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu memang sesuatu yang seperti saya katakan minggu lalu, 2 minggu lalu, sesuatu yang diinginkan, diharapkan, dirindukan, ya, bahkan juga dibutuhkan oleh semua orang, termasuk kita. Saya membutuhkan kesetiaan dari saudara sebagai seorang jemaat, sebagai seorang pengerja. Saya membutuhkan kesetiaan dari saudara. Saudara membutuhkan kesetiaan dari saya sebagai gembala. Suami membutuhkan kesetiaan istri, istri membutuhkan kesetiaan suami. Demikian juga orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Dibutuhkan kesetiaan. Ada juga anak-anak yang gak setia sama orang tuanya. Ada, lupa. Gak sadar waktu dari kecil dibesarkan dengan begitu rupa. Orang tua berjuang, banting tulang, membesarkan, menjaga, merawat. Tapi ketika dia sudah sukses, ngobatin orang tua aja pakai mikir-mikir, saudara. Ada banyak, dan itu mengecewakan orang tua. Padahal orang tua mengharapkan anak-anak yang setia. Nah, seperti saya katakan juga, saya flashback sedikit di minggu pertama. Kesetiaan itu dibutuhkan, dirindukan, diinginkan dalam segala hal. Suami istri saling membutuhkan kesetiaan satu dengan yang lain. Karyawan dengan pimpinan saling membutuhkan kesetiaan. Sesama teman membutuhkan kesetiaan. Di gereja juga dibutuhkan kesetiaan, saudara. Terlebih Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia. Amin. Kalau saudara hari ini bisa beribadah dengan keadaan saudara hari ini, memang masih ada pergumulan, tapi saya percaya itu karena kasih setia Tuhan yang memberi pertolongan, kekuatan, perlindungan, tuntunan. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Tuhan mau kita setia. Nah, kita adalah anak-anaknya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita harus punya karakter seperti Bapa kita. Dan salah satu karakter dari Tuhan, salah satu karakter dari buah roh itu adalah kesetiaan. Amin. Nah, saudara, di dunia ini banyak orang pintar. Saya flashback sedikit ya. Di dunia ini banyak orang pintar, saudara, orang hebat, ya, orang yang memiliki berbagai macam kemampuan. Itu bagus.
Tapi jauh dari kepintaran, kemampuan, kepandaian, ada sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Yang namanya kesetiaan. Kita sering dengar kekecewaan dari seorang bos, pimpinan terhadap karyawannya. Pintar, tapi karakternya buruk. Nah itu ya. Pintar anak buahnya, bawahannya pintar, tapi bos kecewa. Kenapa? Karakternya buruk, karakternya tidak bagus, suka ngelawan, gak hormat, gak taat. Tuh. Ada juga bos yang punya karyawan, pintar, tapi gak jujur, korupsi melulu. Korupsi itu gak cuma uang, saudara, korupsi waktu. Saudara, itu juga korupsi. Banyak orang pintar, orang hebat, orang punya kemampuan bermacam-macam. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang namanya kesetiaan. Percuma kita hebat, pintar, tapi kalau tidak setia, saudara. Gak ada yang mau dekat, gak ada yang mau pakai, gak ada yang mau bergaul sama kita, saudara. Gak ada yang mau berteman sama kita. Betul gak, saudara? Kalau saya tanya sama saudara, maukah saudara punya pasangan yang gak setia? Pasti saudara gak mau. Walaupun mungkin itu cowok ganteng, keren, ya, pendidikannya tinggi, kaya, posisinya tinggi. Tapi kalau saudara tahu dia gak setia, saudara gak mau pasti punya suami yang gak setia. Betul? Begitu juga sebaliknya. Punya istri cantik, bodinya bagus, dan segala macam kelebihan. Tapi kalau saudara tahu dia gak setia, untuk apa? Gitu loh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam hal-hal lainnya. Kita perlu memiliki kesetiaan, karena kesetiaan itu berharga, saudara, sangat berharga. Kemarin saya sudah sampaikan tentang Amsal pasal 20 ayat 6. Saya flashback sedikit, karena ini nyambung, saudara, berseri. Ya, Amsal 20 ayat 6. Firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ayat ini sedang menjelaskan bahwa ternyata orang yang setia itu nggak banyak, saudara. Orang yang ngaku-ngaku, yang merasa baik, yang bilang saya baik, saya hebat, banyak, saudara. Coba kalau ngelamar kerjaan, ditanya sama yang interview, kamu bisa apa? Oh, saya bisa ini, Pak, saya bisa ini. Pendidikan saya ini, saya bisa ini, saya ini. Bapak bisa andalkan saya, bla 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 bla. Tetapi pada kenyataannya ketika sudah kerja, gak terbukti tuh apa yang diomongin. Makanya dikatakan banyak orang berkata dia baik hati, tetapi yang setia siapakah yang mendapatkannya? Saya waktu buka pabrik bata ringan di Barelang, ada 2-3 orang manajer yang saya angkat. Kamu bisa apa? Bisa ini, bisa itu. Ternyata karakternya gak setia. Karakternya gak setia. Jadi percuma pintar, tapi gak setia, saudara. Nah, kesetiaan ini harusnya melekat di dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dalam hidup kita. Amin. Apapun profesi saudara, apapun status saudara, apapun yang sedang saudara kerjakan, kesetiaan ini harus selalu nempel dalam hidup kita. Dengan demikian, saudara dan saya bernilai tinggi, saudara. Orang tanpa kesetiaan gak ada nilainya. Walaupun pintar, walaupun hebat, saudara, gak ada nilainya. Gak ada yang mau, saudara. Saudara kalau punya karyawan, saudara pasti pingin yang setia. Saudara kalau punya teman, pingin teman setia. Amin. Nah, kesetiaan itu mahal. Karena itu milikilah kesetiaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ERV di sini jelas berkata, you might call many people your friends. Kamu bisa menyebut, memanggil banyak orang sebagai temanmu, sahabatmu. But it is hard to find someone who can really be trusted. Tapi adalah hal yang sulit untuk menemukan seseorang yang betul-betul dapat dipercaya. Susah, saudara, gak gampang. Betul-betul dapat dipercaya. Itu memang harus lewat satu ujian untuk tahu kesetiaan. Kesetiaan itu memang harus melewati satu ujian. Seperti yang saya ajarkan juga di minggu pertama.
Kesetiaan itu memang harus dibuktikan melalui pengorbanan, saudara. Ketika kita berjanji, contohnya kita janji nikah, ya, laki-laki mengucapkan janji kepada yang perempuan juga mengucapkan janji yang sama. Saya masih ingat janji nikah saya dengan Bu Dewi 27 tahun lalu, saudara, hampir. Aku di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga, sahabat aku, Ferry, menerima engkau Dewi sebagai yang istri yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji bahwa aku akan selalu mengasihi engkau dalam keadaan susah, senang, kaya, miskin, sehat atau sakit. Dalam segala keadaan aku akan mengasihi engkau. Nah ini janji yang diucapkan gak main-main, saudara. Di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, keluarga, jemaat, sahabat, semuanya. Tapi seringkali ini tidak terbukti. Ketika ada persoalan, pergumulan, istri mulai gak setia. Suami jatuh miskin, istri mulai gak setia. Suami gak sehat, istri mulai gak setia. Begitu juga sebaliknya, suami lihat istri mulai sakit-sakitan, gak setia. Cukup banyak laki-laki meninggalkan istrinya ketika istrinya sedang sakit. Saya capek lah ngurusin, ditinggalin, saudara. Begitu juga perempuan, ada yang tinggalin suaminya, gak setia, saudara. Berbahagialah orang yang, kalau saudara di sini masih setia terhadap pasangan saudara melewati badai cobaan, gelombang kehidupan, saudara masih sayang kepada pasangan saudara, suami masih sayang kepada istri, istri masih sayang kepada suami, walaupun suami udah gak ganteng kayak dulu 25 tahun yang lalu, ya, istri gak begitu cantik lagi kayak dulu 25 tahun lalu menikah. Saudara masih sayang, masih bersama, melewati berbagai persoalan, kekecewaan, saudara masih tetap bertahan sebagai suami, sebagai istri. Saudara setia. Coba yang datang dengan suami, dengan istri, lihat, bilang gini sama pasangannya, makasih ya sayang ya, papa ya, mama, kamu masih setia ada bersama aku di sini. Coba kasih apresiasi sama pasangannya, pegang tangannya, makasih ya. Mungkin ditambah lagi lah, aku banyak salahnya, aku mulai banyak kerutnya, gitu ya. Aku banyak lemahnya, tapi kamu tetap ada di sampingku. Kasih apresiasi, saudara, buat pasangan saudara. Ya, kalau saudara masih bersama hari ini, bersyukur untuk pasangan saudara yang setia. Amin. Ya. Nah, saudara, kesetiaan itu seperti kita belajar kemarin berasal dari kata setia. Ya, akar katanya setia. Ada 5 artinya. 1, keteguhan hati, yaitu keteguhan hati untuk percaya dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah komitmen untuk mengikut Tuhan sampai selesai, sampai kesudahannya, finishing well, saudara. Pertama keteguhan hati, kedua komitmen ikut Tuhan sampai selesai, sampai Tuhan panggil atau sampai Tuhan datang, saudara. Yang ketiga, kata setia itu memiliki ketaatan untuk melakukan semua perintah Tuhan. Yang seperti saya ajarkan, ini saya mengulang sedikit karena nyambung nanti kita akan belajar tentang upah orang yang setia dan bagaimana menjadi setia. Jadi kalau kita memiliki komitmen itu seperti ini, aku mau lakukan semua perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai selesai dan hasilnya baik, saudara. Itu yang setia. Saudara kalau ikut Tuhan lalu suka-sukanya ikut Tuhan, saudara berarti belum setia, belum pada taraf kesetiaan yang Tuhan mau, saudara. Yesus sendiri sudah memberikan contoh tentang kesetiaan, khususnya tentang ketaatan. Alkitab berkata dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di kayu salib, saudara. Dia mengosongkan dirinya. Karena dia pernah memberikan kita satu firman yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku bagi Kristus yang tinggal di dalam aku.
Dalam firman yang lain dia berkata, dia mengajarkan kita, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan, maka suka-sukanya Tuhan dong untuk pakai kita seturut dengan kehendaknya. Amin. Mari kosongkan kepentingan pribadi kita. Tuhan yang terutama. Itu kesetiaan, saudara. Yesus sudah memberikan contoh tentang kesetiaan. Dia lakukan semua perintah Bapa di surga sampai selesai di kayu salib, sehingga dia bisa berkata, it is finished. Artinya, sudah selesai, sempurna. Hari ini kalau saudara dengar firman, sekali lagi, saudara pilih-pilih firman, berarti saudara nggak setia. Saudara harus belajar untuk melakukan semua firman yang saudara dengar, yang saudara baca dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya harus baik. Saya sekali lagi ulangin, karena gereja terus mengulang, mengingatkan. Wah, kalau gitu susah ya Pak, semua firman harus dilakukan sampai selesai dengan hasil baik. Mana bisa, kami manusia terbatas. Bisa. Bisa saudara. Tadi malam saya kirimkan di grup, Tuhan tidak cari orang hebat, orang pintar, orang kuat. Tidak cari, Tuhan hanya cari orang yang mau. Karena Roh Kudus yang akan beri kekuatan, yang akan memampukan, mengajar kita untuk melakukan firman Tuhan dengan sempurna, saudara. Amin. Ya, ikut Tuhan itu bukan dengan pikiran saja, terlebih harus dengan iman. Aku percaya Tuhan mampukan aku. Saya sampai hari ini masih nggak percaya kalau saya pendeta. Kalau flashback 25-27 tahun yang lalu, saya sampai hari ini masih nggak percaya kalau saya pendeta. Kalau saya gembala, karakter saya, kemampuan saya, dulu nggak pernah kebayang saya bisa bawa firman, bisa menggembalakan. Tapi waktu saya katakan, Tuhan aku mau lakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan bawa saya sampai hari ini seperti ini. Bukan karena saya mampu atau hebat. Bagian saya hanya mau dan saya terus komitmen untuk belajar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan itu berarti 5 hal. Keteguhan hati, komitmen, ketaatan, dapat dipercaya. Who can really be trusted? Yang betul-betul dapat dipercaya. Kemudian dapat diandalkan. Nah, itu pendahuluannya. Mari kita masuk kepada materinya. Kita belajar 2 hal pagi ini. Upah untuk orang percaya dan bagaimana untuk orang yang setia dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia. Pak Sanggam sudah sedikit mengajarkan minggu lalu, saya akan lebih jelas lagi. Makanya kita itu dalam 1 bulan punya tema yang sama, sehingga kita diperlengkapi dari berbagai sisi oleh berbagai hamba Tuhan, sehingga kita dipuaskan, dikenyangkan, dan mengerti, saudara. Oke, kita lihat yuk, apa upah bagi orang-orang yang setia? Yang pertama, mendapat kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Saudara perhatikan di sini. Ini bahasa Indonesianya jelas. Mendapatkan kasih dan penghargaan. Kata dan ini bukan atau, saudara. Jadi saudara akan dapatkan 2 hal. Ketika saudara setia, ada 2 hal yang saudara dapatkan. Kasih dan penghargaan. Dari siapa? Dari Allah dan dari manusia. Wah, lengkap saudara. Ketika saudara memiliki kesetiaan, saudara mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan dari manusia. Ini upah, saudara. Firman Tuhan menuliskan dalam Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka, nah, berarti ini bahasa Indonesianya saya ajarin lagi. Kalau kita punya ini, maka kita mendapatkan ini. Nah, ada kata sambung. Ini hasil. Nah, jadi kalau kita memiliki kasih dan setia itu, lalu kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan dan manusia, maka firman Tuhan berkata, engkau, saudara dan saya akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih dan penghargaan. Penghargaan itu bisa wujudnya adalah upah, reward. Bisa juga wujudnya penghormatan,
pujian dari Allah serta manusia, saudara. Nah, inilah upah pertama yang kita peroleh kalau kita ini menjadi pribadi-pribadi yang setia, yaitu mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia di sekitar kita yang berhubungan, yang mengenal kita, saudara. Kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Ada banyak orang ingin dipuji. Ada banyak orang ingin mendapatkan penghormatan. Ya, semua orang ingin dipuji, ingin dihormati. Sah-sah saja. Kalau mau dipuji dan dihormati, maka jadilah pribadi yang memiliki kesetiaan. Amin. Ya. Kalau ingin dihormati, ingin dipuji, ingin mendapat penghargaan, jadilah pribadi yang setia. Jadi pribadi yang setia, saudara. Kemanapun saudara pergi, orang akan hormat sama saudara. Bukan karena saudara kaya, bukan saudara jenderal, pangkat, bukan. Tapi karena saudara adalah orang yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Bisa saja seorang sederhana, tapi dia seorang suami yang setia terhadap istrinya. Setia dia melayani. Setia dia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Maka dia dihormati, saudara. Orang tidak lihat kekayaannya, orang tidak lihat statusnya, tapi lihat karakternya. Oh, ternyata dia setia, dan itu dihormati. Amin. Ya. Seorang hamba Tuhan itu dihormati bukan karena dia kaya, bukan. Seorang hamba Tuhan itu bukan berarti dihormati kalau titelnya banyak, doktor, S7, S8, enggak. Seorang hamba Tuhan dihormati ketika dia melayani dengan setia. Dia memberikan teladan kepada jemaat, hidup pribadinya, karakternya, hidup keluarganya, pekerjaannya. Dia jadi dihormati, dia setia, saudara. Jadi kalau saudara ingin dihormati, jadilah pribadi yang setia. Seorang suami, dia dihormati karena dia setia, saudara, terhadap istri dan anak-anaknya. Begitu juga istri, dia setia terhadap suami dan anak-anaknya. Jadilah pribadi yang setia dalam segala hal. Amin. Ya, supaya orang respect kepada saudara, orang hormat, orang menghargai saudara. Inilah yang ditulis, supaya maka engkau akan mendapat kasih, engkau akan dikasihi, saudara. Enggak cuma dipuji, enggak cuma dihormati, enggak cuma dikasih reward, tapi terlebih engkau akan dikasihi. Karena orang yang setia itu menyenangkan. Ketika orang berhubungan dengan kita, orang gak merasa khawatir, saudara. Orang gak merasa terancam dengan kita. Orang gak merasa harus was-was sama kita. Karena dia tahu kita setia. Amin. Ya. Karena orang tahu kita setia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Bagaimana orang yang setia itu dia mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Waktu minggu pertama saya sudah sampaikan bahwa salah satu contoh adalah tentang Yusuf. Ada banyak contoh orang yang setia. Yusuf, Daud, saudara. Ya, Abraham, Yakub, itu setia, saudara. Waktu susah setia sama Tuhan, waktu senang pun setia sama Tuhan. Nah, salah satu yang terkenal yaitu Yusuf. Nah, ayat di Amsal ini terbukti dalam kehidupannya Yusuf. Saya bacakan ayatnya. Kejadian 39 ayat 21 dan 23. Karena Yusuf ini setia, apa yang dia dapatkan? Kasih Tuhan, penghargaan dari Tuhan dan juga dari manusia. Perhatikan ayatnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama, ketika kita setia, maka kita mendapat penyertaan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Nah, karena dia mengasihi kita, dia menyertai kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Saya sering ajarkan ya, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita setia sama Tuhan, kita menuai kasih setia Tuhan, saudara. Betul nggak? Kita tabur bibit mangga, kita tuai mangga, saudara. Iya kan?
Kita tabur bibit padi, keluarnya padi, saudara. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, kita menuai kasih setia Tuhan. Yusuf itu setia. Makanya dia mendapat kasih dan penghargaan Tuhan. Tuhan menyertai dia dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, kepada Yusuf. Dan membuat Yusuf kesayangan. Tuh, mendapat kasih. Dia disayang oleh Tuhan. Ya, dan dia juga disayang oleh banyak orang. Dalam hal ini dikatakan dia menjadi kesayangan kepala penjara itu. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Yusuflah yang mengurusnya. Nah, sekarang perhatikan, saya kasih different color, warna yang berbeda, ya, di sini. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu pada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, Yusuf. Nah, ini sama dengan arti kesetiaan itu kan, dapat dipercaya sehingga mendapat kepercayaan, saudara. Orang yang setia itu dapat dipercaya sehingga dia mendapatkan kepercayaan. Luar biasa, saudara. Kemudian apa lagi? Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Nah, ini janji Tuhan, saudara. Kalau saudara setia kepada Tuhan, setia dalam hubungan dengan manusia, saudara mendapat kasih dan penghargaan. Saudara disayang oleh Tuhan, disayang banyak orang, saudara mendapat penghargaan, pujian, upah, hasil dari kesetiaan saudara. Apakah itu satu kepercayaan, satu jabatan, promosi, dan lain-lain, saudara. Untuk saudara yang setia. Karena itu sekali lagi pentingnya kita memiliki yang namanya kesetiaan. Yang ngerti bilang amin. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini harus setia. Setia itu membawa kita kepada janji Tuhan yang berkata, kamu akan terus naik dan tidak pernah turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saya mau bilang begini, kalau kita setia, kita akan mengalami promosi, katakan promosi. Karena Allah melihat kesetiaan kita, Allah senang, Allah sayang, Allah mengasihi kita, orang-orang senang, orang-orang menghargai kita, orang-orang mempercayakan kita. Dan kita akan mendapatkan promosi. Saya kasih contoh ya, saya punya sahabat, namanya Pendeta Sabar Hutagalung. Sekarang gembala di GBI Kijang di Tanjung Pinang, saudara. Pak Sabar ini umurnya lebih muda dari saya lah, kira-kira 45 ya. Saya dengar, saya kenal dia, tapi dia udah lama pelayanan di GBI Rawasari tempat Pak Irwan di Tanjung Pinang. Pak Sanggam kenal ya, Pak Sabar. Saudara, sekarang dia gembala. Dan dia punya titel pendidikan S2, Master Teologi. Waktu itu satu angkatan sama saya, S2. Tapi kalau lihat latar belakangnya, maka hari ini kita respect sama dia, kita hormat, kita kagum, dan memang sudah selayaknya dia dipercayakan menjadi seorang gembala. Kenapa? Karena dia setia. Seperti apa kesetiaannya? Dia itu mulai karirnya dari seorang cleaning service di gereja. Saya tidak sedang merendahkan satu pekerjaan cleaning service, bukan. Pak Sabar ini memulai pekerjaan sebagai seorang cleaning service. Tahu seorang cleaning service? Tukang bersih-bersih di gereja. Yang bagi sebagian manusia, bagi orang dunia, itu dianggap pekerjaan rendahan. Office boy, dianggap pekerjaan rendahan. Tapi saudara sering dengarkan saya ngomong, saudara, predikat hamba itu, kalau itu digabungkan dengan Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan, itu satu predikat yang sangat mulia, sangat berharga.
Dia office boy. Dia seorang cleaning service di gereja. Tapi kesetiaannya melayani Tuhan. Kesetiaannya melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Dia lakukan dengan setia. Dan dengan setia juga dia belajar mengupgrade dirinya. Dia sekolah lagi, saudara. Dia belajar lagi, dia sekolah lagi, dia belajar lagi, dia bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan. Dan dia mendapatkan kasih Allah, mendapatkan penghargaan Allah. Dia mendapatkan kasih dari gembalanya Pak Irwan dan teman-teman. Dia mendapatkan penghargaan dari gembalanya Pak Irwan dan teman-teman. Sehingga dia diangkat menjadi gembala. Hari ini dia menggembalakan. Bayangkan dari seorang cleaning service naik menjadi seorang gembala. Kenapa? Karena dia setia. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu ingat 1 Korintus 15:58. Selalu saya simpan dalam hati saya dan itu menjadi moto pelayanan di sini. Firman-Nya berkata, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Teguh itu siap. Jangan goyah, jangan ragu artinya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu digenapi. Kalau kita setia, berdiri teguh, giat, lakukan. Memang harus ada korban. Tenaga, pikiran, uang, segala sesuatu kita berkorban. Tapi kita setia melayani Tuhan. Setia ikut Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Maka kita mendapat kasih. Mendapat penghargaan dari Tuhan. Dan manusia. Amin. Orang melihat kita sebagai pribadi yang setia. Dan ketika ada kesetiaan itu, hidup kita ini bernilai. Makanya saya katakan value-nya naik, saudara. Karena jarang mendapatkannya. Sesuatu yang berharga. Saya kalau dijejerin calon karyawan atau calon hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang pintar S3, yang jago ini, jago itu, jago ini, jago itu, lalu dibandingkan dengan yang setia. Saya pilih yang setia deh. Saya pilih yang setia. Untuk apa saya punya misalnya wakil gembala. Wakil gembala saya bukan S2, maaf ya Pak Sanggam ya. Bukan S3, bukan S1. Tapi saya lihat kesetiaannya. Saya lihat komitmennya dalam pelayanan, kesungguhan. Itu kan bagian dari kesetiaan, saudara. Makanya saya memilih Pak Timo dan Pak Sanggam. Sudah terbukti untuk kesetiaannya. Begitu juga dengan pelayan-pelayanan yang lain. Gereja ini nggak butuh orang hebat, orang ini, kalau dia nggak setia. Memang kita pingin sih, ada orang setia yang hebat, yang pintar. Tapi yang setia ini harus di depan, saudara. Amin. Sama aja cari pasangan hidup. Saya mau dia pintar Pak, dia kaya, ganteng, cantik, body bagus, putih, mulus, punya mobil, punya rumah, jabatan, iya. Tapi yang di depan pasti yang setia dulu. Untuk apa semua itu kalau tidak setia? Betul? Ya, mau cari mantu juga gitu, saudara. Oke, jadi upah orang setia itu apa? Dia mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Saya banyak contoh. Saya lihat orang-orang yang setia itu dibawa Tuhan mengalami promosi. Jadi kalau saudara ingin dipromosi sama Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, dalam segala hal, saudara harus memiliki yang namanya kesetiaan itu. Betul nggak? Sehingga Tuhan melihat ada kesetiaan dan Tuhan memberikan kasih-Nya, penghargaan. Tuhan menyertai saudara dan membuat saudara berhasil. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada Yusuf. Dikatakan, karena Tuhan menyertai dia, dan yang dikerjakannya, dan apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Mau berhasil? Mau ngalamin promosi? Amin? Ya? Jadilah orang-orang yang setia. Saudara akan disayang, dihormati. Itu yang pertama. Upah yang kedua, kalau saudara setia, saudara akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Ini yang disampaikan Pak Sanggam kemarin.
Dalam Matius 25 ayat 21 sampai 23. Mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Kenapa? Karena ternyata saudara dapat dipercaya dan saudara dapat diandalkan. Nih ya, tadi arti dari kesetiaan itu yang keempat kelima, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Jadi kalau saudara itu setia sehingga dapat dipercaya dan dapat diandalkan, saudara akan mengalami hal-hal yang lebih besar lagi. Sama juga promosi saudara. Dalam Matius pasal 25 ayat 14 dan seterusnya yang disampaikan Pak Sanggam minggu lalu, cerita tentang hamba-hamba yang diberikan, si A dapat 5 talenta, si B 2 talenta, si C dapat 1 talenta. Yang si A dan B 5 dapat jadi 10, yang 2 jadi 4, saudara. Ketika mereka membawa hasil, melaporkan kepada tuannya, komentarnya sama, pujiannya sama, saudara. Upahnya juga sama. Tuannya berkata kepada si A yang dapat 5 jadi 10, yang B 2 jadi 4. Tuannya berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, dan mereka berdua, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, perhatikan. Engkau sudah setia dalam perkara kecil. Sama dengan engkau dapat dipercaya dalam perkara kecil. Engkau dapat diandalkan dalam perkara kecil. Itu kira-kira begitu. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, yang lebih besar. Itu namanya promosi, naik tingkat, next level, saudara. Kemudian gak cuman promosi, tapi hasil akhirnya sesuatu yang bernilai kekekalan. Promosi itu mungkin hanya bersifat sementara selama ada di dunia. Tapi ada sesuatu juga yang bersifat kekal, yang paling berharga, yaitu keselamatan yang kekal. Karena kata masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini merujuk kepada sukacita tinggal di surga bersama Tuhan selamanya. Ini hasil kalau kita setia, saudara. Dipercaya hal-hal yang lebih besar, kemudian dibawa masuk Tuhan ke surga, menikmati kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Karena orang setia itu nanti tempatnya di surga, saudara. Katakan, orang setia, ayo semangat. Pakai jari aja, bilang begini, orang yang setia, tempatnya di surga. Sekali lagi, orang yang setia, tempatnya di surga. Sebaliknya, orang yang nggak setia, ya nggak punya komitmen, nggak punya keteguhan hati, nggak taat, nggak sungguh-sungguh, nggak bisa dipercaya, orang yang nggak bisa diandalkan. Tuh Pak Sanggam kemarin, saya masih ingat apa yang Pak Sanggam ngomong. Tuannya berkata, engkau hambaku yang malas dan jahat, kata tuannya. Bukan pujian, tapi marah yang didapat. Lalu kata tuannya, ikat. Lemparkan ke tempat yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Saya masih ingat Pak Sanggam bilang, ternyata orang malas itu tempatnya paling dalam di neraka. Atau tempat orang malas yang tidak setia, tidak bisa diandalkan, tidak komitmen, tidak sungguh-sungguh, tidak bisa dipercaya, tempatnya di neraka paling dalam. Nah, saya nggak mau cerita itulah. Saya hanya mau menggugah saudara, supaya saudara mendapat promosi selama hidup di dunia ini, mendapat kepercayaan lebih besar, saudara disayang, dihormati, dan nanti dibawa Tuhan ke surga. Amin. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya, diandalkan. Jadilah orang-orang yang memiliki kesetiaan dalam hidup ini, dalam segala aspek. Nah, baik, kita lanjut yang terakhir. Bagaimana menjadi orang yang setia? Ini pertanyaan akhirnya. Karena kita banyak bahas tentang bentuk kesetiaan, upah menjadi orang setia. Sekarang mari kita belajar. Pak, aku pinginlah Bapak banyak ngomong tentang upah jadi orang setia. Bagaimana setia? Sekarang aku mau belajar jadi orang setia. Apa langkah-langkahnya, Pak?
Sebenarnya simpel saja. Kita kalau mau setia pada Tuhan dan sesama, pertama kita harus mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Inilah langkah pertama, kita harus mengasihi Tuhan, saudara. Saudara mau menjadi orang yang setia, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak bisa setia sama Tuhan. Nggak bisa. Kesetiaan itu identik dengan pengorbanan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin setia. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin mau berkorban buat Tuhan. Saya pernah cerita tentang seorang istri yang setia sama suaminya. Suaminya gagal ginjal, saudara. Bayangin, dari sehat, gagah, menghasilkan uang. Suaminya itu teman Bu Dewi waktu kuliah teknik sipil di Untar. Tentu seorang insinyur sipil, menghasilkan uang. Tiba-tiba kena ginjal, sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Karena gagal ginjal, cuci darah terus. Dan tentunya gak punya uang, gak bisa kerja. Tapi istri ini karena dia mengasihi, bahkan sangat mengasihi suaminya, dia gak tinggalin suaminya. Dia dampingi, dia rawat dengan segala keterbatasan, kekurangan. Karena dia mengasihi, dia gak tinggalkan. Dia terus merawat, mendampingi, melayani. Dan yang terakhir, ternyata suaminya mau ganti ginjal ya. Ternyata istrinya punya ginjal yang cocok dengan suaminya. Dan istrinya karena mengasihi, rela mengorbankan sebagian dari ginjalnya untuk suaminya. Nah ini contoh, kita itu tidak mungkin bisa setia kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Betul nggak? Kita nggak mungkin setia sama istri kita, sama suami, sama orang tua, kalau kita nggak mengasihi mereka. Pasti kita tinggal. Ada kelemahan, ada kesalahan yang mengecewakan, yang bikin marah, kita tinggalkan. Kalau kita nggak mengasihi. Tetapi kalau kita mengasihi, apapun yang terjadi, kita tetap setia, ada di situ. Untuk mengasihi, melayani, mendampingi, mensupport, menolong, dan sebagainya. Jadi, modal pertama kita, apa yang harus kita miliki supaya kita memiliki kesetiaan? Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita. Pasangan kita, ya dia mungkin banyak kurang ya. Dia mungkin bikin marah, bikin kecewa, bikin salah. Tapi karena kita mengasihi, kita nggak tinggalkan. Kita berkorban. Sakit, iya. Tapi kita nggak tinggalkan. Karena kita mengasihi. Jadi yang pertama, mengasihi Tuhan. Amin. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan yang penuh kasih itu, Tuhan yang adalah kasih itu, memenuhi hidup kita. Sehingga hidup kita akan mengalirkan kasih Tuhan. Itulah kesetiaan salah satunya. Nah saudara, saya menambahkan dalam poin ini, mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan setia dalam segala keadaan, segala waktu. Baik terhadap Tuhan, baik terhadap sesama. Untuk bisa mengasihi Tuhan, kita harus mengenal Dia. Untuk bisa mengenal Dia, kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Karena kita akan menemukan seorang pribadi yang sempurna. Pribadi Tuhan Yesus yang sempurna. Semakin kita dalam bersama Tuhan, kita semakin mengenal Dia, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita sayang Tuhan, mengasihi Tuhan, dan membuat kita semakin setia sama Tuhan. Nah, begitulah kita sama Tuhan. Makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan, kita harus dekat sama Tuhan. Harus meluangkan waktu sama Tuhan. Dalam doa, baca firman. Kita perlu mengenal Tuhan. Baik secara pribadi melalui doa, baik secara pribadi dalam pembacaan firman dan pengalaman hidup. Saya hari ini semakin cinta Tuhan karena saya merasakan Tuhan baik, dahsyat, ajaib, luar biasa. Tidak pernah terlambat pertolongannya, tidak pernah dikecewakan pengharapan di dalam Dia. Semua janjinya pasti Dia genapi, selalu ada buat kita, memberikan damai. Saya makin cinta sama Tuhan, saudara.
Saudara mau makin cinta sama Tuhan? Bangun hubungan supaya kenal Dia lebih dalam. Kita lihat yang kedua, bagaimana menjadi orang yang setia. Pertama, mengasihi Tuhan. Kedua, memilih untuk setia. Setia itu adalah sebuah keputusan. Dia nggak timbul begitu saja. Nggak. Keputusan, saudara. Aku mau setia. Gitu loh. Contoh seperti saya dengan Bu Dewi. Saya berkata dalam diri saya dan juga kepada Bu Dewi, kepada anak-anak, kepada Tuhan. Tuhan, aku mau setia terhadap istriku, terhadap keluargaku. Aku mau setia. Saya memutuskan untuk setia. Tidak hanya dalam hal keluarga, tapi dalam pelayanan. Saya memutuskan, saya mau setia, saya mau sungguh-sungguh. Saya mau punya komitmen, saya mau taat sama Tuhan. Saya mau bisa dipercaya, saya mau bisa diandalkan jemaat bahwa saya gembala yang baik. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Keputusan saya. Sehingga kesetiaan itu juga satu keputusan. Saya dapat satu statement bagus sekali di sini. Ini tulisan dalam bahasa Inggris, saya bacain ya. I'm loyal. Saya setia, itu artinya ya. I'm loyal, and no matter how many times my loyalty has been abused, ya, jadi dikatakan saya setia dan tidak peduli berapa kali kesetiaan saya disalahgunakan. No matter how many times my loyalty has been abused, there is one characteristic of mine I will never change. Itu adalah salah satu karakter saya yang tidak akan saya ubah. Itu keputusan artinya. Saya setia. Berapa kali kesetiaan saya disalahgunakan oleh orang-orang, tidak masalah. Karena saya memutuskan bahwa karakter setia saya tidak akan ubah. Jadi itu keputusan. Betul nggak? Saya setia terhadap jemaat di sini. Walaupun jemaat sering mengecewakan saya. Walaupun pengerja sering menjengkelkan saya mau setia jadi gembala. Saya mau setia terhadap pelayanan saya mau setia lakukan tugas saya dengan baik. Nah, itu contohnya ya. Tadi bukan saudara, contoh saja. Cuma sini baik-baik semua, pengerjanya luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ya, itu kesetiaan, itu keputusan, saudara. Nah, kemudian yang ketiga untuk menjadi yang setia, belajarlah dari hal-hal kecil. Dalam Matius tadi dikatakan, engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara-perkara yang besar. Nah, kalau setia dari perkara kecil, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan dan juga orang-orang sekitar akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Saya tutup firman ini, sekali lagi, betapa pentingnya kita menjadi orang setia, dan kita mendapatkan upah, yaitu kita mendapat kasih dan penghargaan, kita mendapatkan promosi. Nah, untuk menjadi setia, saudara sudah bisa dengar, mengasihi Tuhan, komitmen, putuskan untuk setia, dan kemudian belajar dari hal-hal kecil. Mari kita bangkit berdiri.